Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan JM Grandian Hotel Brebes. Hai Grandi People, kita lagi sama tim pemerhati radio, Mas Dede Ciluk, Mbak katanya gitu ya Mas Dede ya. Ya ampun, masih teman-teman tahu semua kalau Mas Dede lagi bikin jargonnya Ciluk Mbak katanya. Berikut saya panggil untuk menyikapi hari jadinya radio ya di tanggal 11 ini. Jadi Grandian Hotel Brebes nih mau sharing-sharing nih sama Mas Dede. Ada beberapa pertanyaan yang nanti Mas Dede bisa bantu untuk menjawab dengan versinya Mas Dede sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Grandian Hotel Brebes. Mas Dede boleh perkenalkan dulu nih biar kita santai. Ya, selamat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasa ketemu maning karo Mas Dede ya. Ya tidak ketemu karo Mbak Mei. Sing penting ngomong tuku kayu ning Jati Barang. Oke. Ya, Mbak Mei ayu rambutnya pirang. Kalau udah kayak gini nih saya langsung tanya, nomor sepatu berapa? Nomor sepatu tidak bernomor. Oke. Jadi sebelumnya saya terima kasih ya Mas Dede ya, udah bisa hadir di acaranya Grandian Hotel Brebes untuk hari radionya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, tapi tanpa beban ya jawabnya ya, dengan versi-versi terbaiknya Mas Deden. Hidup sudah terbebani, jangan menambah beban lagi. Maaf nggak boleh curhat ya, karena ada sistem curhat. Oke. Ya ini ada pertanyaan ya. Menurut Mas Dede nih, akan nggak sih punah radio di era sekarang ini? Ya meskipun ya ini di era disrupsi ya, di mana pergolakan peristiwa itu terjadi begitu cepatnya, namun memang berpengaruh sedikit terhadap dunia radio. Tapi kita kan sebagai manusia modern sudah punya langkah-langkah tersendiri. Yaitu sekarang radio tidak lagi hanya ada di stasiun saja, tidak ada di kolongan saja. Kita radio ada di mana-mana saja gitu ya. Kita bisa bisa siaran langsung di suatu tempat. Kemudian anak sudah ada streaming. Kita mobile lah di mana-mana. Jadi radio tetap eksis, dan ketika radio kapanpun, waktupun itu tetap hadir. Betul. Apalagi satu suara didengar oleh jutaan telinga. Iya, betul. Ya. Karena menurut saya juga radio memang tidak akan pernah punah. Karena memang ada beberapa yang masih juga mencintai radio untuk mendengar. Tidak. Jadi zamannya saya dulu juga tidak hanya sekedar lagu, tapi informasi-informasi terupdate. Intinya adalah masih banyak yang mencintai radio ya. Betul ya Mas Dede ya? Betul sekali. Iya. Kedua, pertanyaan kedua nih, eksistensi radio dan strategi agar tetap bisa bertahan di era seperti ini. Jadi trik and triknya nih supaya stay tetap keren di era seperti ini. Yang sudah saya katakan tadi ya, itu radio berada di mana-mana dan kapanpun. Hanya saja ini perlu adanya peningkatan SDM-nya. Karena nanti ada gabungan antara radio dengan dunia lainnya, bukan dunia lain, tapi dunia lainnya seperti televisi, kemudian jurnalistik dan lain sebagainya. Itu nanti digabungkan, termasuk teknologi IT-nya itu harus dijadikan satu. Begitu. Oke, dengan hal-hal yang memang sudah menjadi tren ya, yang kita harus ikutin agar bisa berjalan dengan mengikuti apa yang sudah ada. Seperti itu. Ini pertanyaannya masih nyambung-nyambung dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Peran radio yang seperti tadi Mas Deden juga bilang, radio tuh punya peran di masa kini tuh apa saja? Kalau radio zaman dahulu memang untuk pergerakan ya. Kayak Bung Karno dulu untuk menyiarkan proklamasi, itu tanpa radio tidak akan sampai ke seluruh jagat raya. Kemudian Bung Tomo bagaimana menggelorakan semangat untuk 10 November juga melalui radio ya.
radio. Kemudian kalau sekarang masa kini dengan banyak persaingan media ya, tidak hanya sekedar radio. Pembangunan tetap saja menggunakan radio. Seperti di Brebes itu ada 2 radio yang milik pemerintah, itu Singosari dan Top FM. Betul. Gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa dilakukan dengan berbagai hal. Nah, misalnya kita yang sudah punya, yang di Singosari terutama itu punya program yang namanya Moji Bareng Karo Uwan. Iya, dengar-dengar emang itu program rame banget loh. Iya. Mas Dede. Banyak penggemarnya ya. Jadi stay tune terus di jam tersebut, betul. Iya, karena memang kita mengakomodir berbagai macam OPD maupun organisasi masyarakat sosial maupun organisasi yang lainnya untuk bisa saling memberikan informasi melalui radio Singosari misalnya. Gitu. Dengan program yang tadi ya. Ya, Moji Bareng Karo Uwan. Iya. Oke, jadi next pertanyaannya, prediksinya nih ya Mas, untuk industri radio di masa depan seperti apa prediksinya dari versinya Mas Dede? Tetap eksis, hanya itu tadi yang saya katakan bahwa radio itu harus menyambung atau berkolaborasi dengan media yang lainnya, broadcasting yang lainnya, seperti televisi, kemudian jurnalistik, kemudian masyarakat, pokoknya melibatkan pentahelik, di mana nantinya akan bersatu padu untuk bisa mensupport bagaimana supaya radio itu tetap eksis. Termasuk nanti dari peran yang swasta ya, peran lembaga-lembaga swasta kayak Grendian itu juga harus mensupport, misalnya harus disiarkan terus melalui iklannya. Kalau radio tanpa iklan sama saja kita punya Android tanpa kuota, gitu ya. Mati ya berarti. Sangat iya. Nesti sekali. Siap. Yang pasti sih Grendian selalu support apa yang ada di Brebes. Iya, itu sudah pasti. Ya. Next, pasti Mas Dede pernah dengar dong alasan-alasan orang-orang kenapa masih mencintai untuk mendengarkan radio. Iya. Kalau dulu waktu saya masih remaja, di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Gomblo waktu itu tuh sangat favorit sekali ya. Itu menyanyikan lagu tersebut karena dengan berpacaran. Kalau sekarang tidak lagi. Namun demikian radio tetap masih di hati. Umpamanya kita ditemani ketika kita sedang nyetir di mobil, pasti itu yang mendengarkan radio. Kemudian kita di hotel Grendian masih sendirian, kita dengarnya radio. Gitu ya. Radio masih eksis. Iya. Terus sekali masih eksis. Terus mau tanya nih yang tadi, pasti acara favoritnya tuh apa ya? Pasti yang tadi Bapak yang Mas Dede bilang tadi ya, acara favoritnya ya. Kalau di radio. Nah, di radio Singosari FM itu favoritnya itu. Tapi ketika kalau mau bernostalgia, pada saat saya masih muda atau Mbak Mai masih muda. Tapi saya masih muda. Iya, masih belia. Saya 20 tahun. Itu kemungkinan sesuai dengan segmennya. Segmen remaja, segmen anak-anak, segmen orang tua, kemudian segmen lansia, gitu ya. Jadi semua punya favorit masing-masing ya. Tidak melulu terkait yang tadi program tadi ya Pak ya, ngopi. Berita-berita, kemudian hiburan, informasi, itu pembedaannya di situ. Siap. Jadi tidak khawatir nanti kita akan mendapatkan pendengar atau tidak, atau penikmat atau tidak, karena semuanya sudah ada segmen-segmennya. Kalau hari Minggu seperti di Singosari FM kan ada acara anak-anak, ya kayak anak-anak Cilukba gitu ya. Betul. Ada acara TK. Kalau malam itu keroncongan. Kalau dulu memang ada favorit namanya drama radio ya. Drama radio. Itu ceritanya terkait daerah atau dengan bahasa Indonesia atau? Dulu kalau drama radio kan seluruh Indonesia, seperti Brahma Kumbara itu ya, sejarah
berarti sejarah-sejarah di daerah-daerah tertentu ya. Itu. Kalau dulu BKKBN juga pernah bertahun-tahun itu mensosialisasikan bagaimana kehidupan ber-KB dengan ceritanya butir-butir pasir di laut. Itu masih ingat sekali ya. Benar itu. Siapa tahu nih yang lagi nonton dia ingat-ingat nih kayaknya nih. Itu drama seri butir-butir pasir di laut. Itu bagaimana supaya nggak kawin muda dan sebagainya. Biar nggak stunting ya. Grandian nih ke program stunting nih. Itu dulu BKKBN berkolaborasi dengan radio. Betul. Keren banget. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Dede mungkin terkait radio yang bisa berkolaborasi dengan Grandian Hotel Brebes. Ya, yang jelas kan kalau radio kan yang sudah saya katakan tadi, satu suara didengar jutaan telinga. Betul. Jadi tidak rugi ketika kita itu berkolaborasi, umpamanya ada event di Grandian, acara apa nanti bisa di streaming dengan radio, karena radio juga sekarang bisa melalui internet. Ya, tidak hanya melalui pesawat radio. Radio ini kemudian istilahnya terkenal radio transistor ya, dengan alat radionya. Zaman dulu itu terkenalnya radionya transistor, padahal itu merek ya. Merek radio itu merek ya sebenarnya. Ya, betul. Baik Mas Deden, itu aja yang dari saya mau tanyakan. Terima kasih. Tapi pesan yang kita dapat dari hasil obrolan kita adalah bahwa radio tidak akan punah sampai kapanpun, karena radio itu memiliki berbagai sarana informasi, pemasaran dan yang lain-lain, sehingga memang masih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan ada, walaupun dengan banyak media lain, tapi tetap radio tetap di hati, karena radio itu punya ciri sendiri, punya rasa sendiri, dan punya orang-orang yang memang benar-benar yang masih setia dengan radio, karena dengan di radio pun kita bisa mendapatkan informasi serta yang lain-lain. Jadi seperti itu hari ini Mas Deden, matur suwun sangat. Saya juga ada sedikit ucapan selamat ulang tahun untuk radio. Kebetulan saya selaku GM ingin memberikan kue ulang tahun untuk mengucapi ulang tahunnya radio. Semoga radio panjang umur, sukses selalu dan makin eksis serta tetap keren. Oke, yuk kue ulang tahunnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday di radio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ini dari Grandian ya, diwakili oleh Mas Dede. Semoga berjalan dengan semestinya dan tambah keren. Bismillahirrahmanirrahim. Radio satu suara sejuta telinga. Coba barangnya tuh barangnya. 1, 2, 3. Toko kayu ning Selapura. Apa itu? Cakep. Nyuwun pangapura. Dari